Pengetesan sebelum kirim seperti biasa aja buat ngisi dan memberikan informasi. Serba kuning, 10.000 kita kirim kuning, U5.000 2U kuning, dan 2U mini Inex juga kuning. Semuanya full Toshiba. Untuk masalah Inex yang pertama kali keluar ya, yang dulu aku jual sekitar 10 PCB atau 10 kit ya, kurang lebih kalau seingat saya 9 sampai 12 kit yang warna hijau yang pertama kali keluar. Jadi yang 11 ini Miller yang di sini yang beli di saya itu saya hapus ya nilainya, atau saya kerik. Pasti menemukan kalau kit atau full set dari saya yang PCB hijau yang versi pertama itu saya kerik atau saya hapus nilainya. Dan yang sekarang yang terupdate yang tipe terbaru di sini tulisannya adalah di PCB 331 PF, itu sudah kita perbaiki atau sudah kita update, jadi nilainya bukan 331. Jadi nilai yang dulu saya hapus PCB pertama yang hijau yang saya kerik Miller di sini itu nilainya sama yang saya pasang saat ini, karena resistor 10 ohm 1 watt sampai 2 watt ini menuju ke Miller ini. Jadi nilai Miller ini yang saya keluarkan pertama PCB yang pertama dulu sekitar anggaplah kurang lebih 10 PCB atau 10 kit. Kalau tidak mengalami kendala ya tidak usah diganti. Kalau ada kendala ya diganti. Tapi yang versi dulu yang saya jual tuh nilainya sama sama yang ini. Jadi bukan 331 PF karena sudah saya perbaharui yang model terbaru. Ya untuk perbedaannya hasilnya ya tetap berbeda, namanya kan kita melakukan perubahan, berarti ya pasti ada perubahan atau memperbarui kualitas. Kalau mengikuti PCB tetap bisa, tidak ada masalah, mengikuti 331F tidak masalah. Tapi yang pasti ini sudah diupdate atau sudah kita perbaharui Miller. Itu untuk Inex ya, untuk yang Inex. Soalnya yang versi terbaru sudah banyak updatean, perbaikan ya. Dan U5000 dulu dan sekarang sistemnya sama. Jadi area IC sini itu ada perubahan dari saya ya, soal resistor yang dikelilingi yang mengelilingi IC itu ada perubahan dari nilai-nilai resistor. Dan untuk H3 power H3 apa ya, H3 Hitex ya, H3 Hitex dan U5000 itu khusus IC-nya itu spesial. Artinya itu kalau yang tipe ini kan ada rumahnya, kalau yang U5 2000 sama H3 Hitex itu IC-nya saya tanam atau saya paten ya, biar tidak diganti-ganti. Karena untuk U5000 ini power spesial atau power unik di kalangan perakitan. Jadi kalau memakai tipe selain yang saya tanam itu akan terasa power kayak seperti apa ya, terasa aneh gitu, kayak sistem error gitu, tapi bukan error. Jadi ada sesuatu yang unik gitu. Jadi IC-nya dia saya tanam, itu artinya IC yang paling cocok saya pakai di U5000 dan jenis IC-nya. Dan itu sudah melakukan perubahan di resistor, updatean yang mengelilingi IC, begitu juga dengan IC-nya, IC khusus, dan aku tidak memakai keluar dari tipe itu. Itu sudah saya lem, berarti sudah saya tes, dan juga itu sudah saya lem, sudah saya tes. Jadi U5000 dan H3 Hitex itu IC-nya saya tanam, tidak saya kasih rumah. Kalau memang terjadi kerusakan IC ya tinggal ganti sesuai tipe yang saya pasang. Itu untuk informasi 2 power.
U5000 dan ITEX Inex ya. Jadi nanti kita kirim ini yang apa, yang kita kirim nanti besok, soalnya ada 2 lagi yang full set ITEX Inex ya, mini Inex. Tapi mudah-mudahan besok bisa kelar, bisa saya kirim juga. Kita hanya tes kemampuannya komponen dan updateannya komponen. Jadi tes daya itu sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena itu adalah salah satu menunjukkan bahwa per komponen itu mampu dialiri setrum dan dialiri arus semaksimal mungkin. Kalau soal suara ya seperti yang kita dengar, soal suara itu ya dapat jauh seperti itu. Kalau tes suara ya keluar 300 watt sampai 500 watt itu keluar dari speaker dengan daya segitu, 300 sampai 500 watt itu sangat kencang sekali, bahkan bisa melorotkan genteng ya kalau kita dalam teras atau dalam rumah, karena daya 500 watt yang dikeluarkan dari speaker itu sangat kencang sekali. Walaupun stepper sudah sampai kerja, walaupun pakai setengah gelombang stepper kerja, itu tetap dia sangat kencang kalau 300 sampai 500 watt out speakernya. Keluaran suara speakernya sangat kencang sekali, dan gak mungkin saya dengan daya 500 sampai 800 watt saya keluarkan dalam speaker dalam perumahan, ya rontok ya, itu sangat kencang sekali. Jadi pengujian daya itu adalah tidak semata-mata untuk menunjukkan hasilnya, tapi itu adalah menunjukkan sebuah komponen per komponennya mampu dialiri setrum dan arus. Itu sangat penting. Kita hanya tes 1 unit saja U5000 ini. Ya cukup kelihatan. Kita nanti pakai oscilloscope yang atas saja. Jadi IC tidak pernah ganti-ganti, jadi IC 1 biji saya tanam, saya kunci udah. Kalau bias selisih 0,1 atau 0,5 mV itu sangat kecil, dan itu bukanlah suatu permasalahan di soal bias, karena semuanya itu ada aturannya. Tidak diwajibkan bias 0, itu tidak diwajibkan, tidak diwajibkan DCO itu penting mendekati 0. Soal bias tidak diwajibkan imbang. Jadi tidak ada sebuah informasi di mana-mana kalau bias harus imbang, tidak harus. Bias dibikin imbang itu sangat mudah, karena ini kan hanya permainan elektronik. Dan tidak diwajibkan selalu bias itu selalu imbang. Ini bagian rel negatif, dan ini bagian rel positif 387 dan 373. Itu artinya selisih 1 mV, 0,1 mV, karena itu kan 3 digit di belakangnya. Itu posisi dingin. Nanti kalau posisi panas juga biaya berubah. Jadi bias itu kan ada TR fase-nya yang mengikuti panas dinginnya, jadi dia bisa berubah-ubah saat panas dan dingin. Walaupun di set imbang, nanti kalau panas dia akan mengalami perubahan. Kita persingkat waktu biar cepat terkirim karena udah jam 9. Untuk trafo yang belum kelar bisa saya kirim berikutnya, ada sekitar 4 orang. Yang 5 saya cancel karena nggak keburu waktunya, karena saya mau libur panjang di akhir Desember. Dan U5000 ada beberapa orang yang masih gantung, artinya PCB nya masih dalam perjalanan.
Bahkan ada yang order sudah seminggu itu belum saya proses, artinya itu PCB nya masih kosong. Dan ini PCB nya masih sisa kemarin. Besok 2 harian itu PCB datang. Jadi kalau masih yang sabar nunggu yang posisinya gantung di toko, bisa ditunggu 2 harian. Kalau memang mau diambil alih atau di cancel ya silahkan, karena ada beberapa orang yang masih gantung U5000. Untuk yang Inex ada stoknya. Karena U5000 ini lumayan agak lama kosongnya, karena keteteran masalah di PCB cepat habis. Yang atas dan LED clipnya sudah nyala, artinya sudah puncak kotaknya ya di 95 21,9 atau 22 di 95. Berapa itu ya, kurang lebih 1800 watt. Itu pengujiannya soal kualitas komponen. Karena komponen 1 biji error atau KW itu ya pasti brodol. Jangankan menyampe 1000 watt ke atas, 500 watt itu langsung brodol. 300 watt kalau ngetes pakai speaker itu sangat kencang sekali. Jadi pengujian daya dan tes speaker itu ada perbedaan ya. Konstan dan mengayun itu berbeda. Klipnya sudah nyala di 21,795. Itu posisi over clip atau sudah lewat batas sinus. Oke, sementara yang kita informasiin yang 2 unit power yang saya info tadi, hanya itu saja. Untuk perkembangannya kalau ada update nanti diinfo lagi. Untuk nilai yang dirubah bisa info WA ke nomor saya ya, karena aku udah pernah ngasih nomor di komunitas YouTube ya. Ada nomor saya cantumkan di situ. Oke, cukup. Terima kasih.